Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Bulan ini kita masih bicara tentang loving people, mengasihi sesama manusia. Dan ya kita tahu bersama bahwa hari-hari ini terjadi heboh ya di YouTube ya. Bahkan ada orang-orang yang berkata bahwa orang baik bisa diselamatkan. Orang baik bisa diselamatkan oleh Yesus, katanya. Tapi apakah benar orang baik itu bisa diselamatkan? Yohanes 3:16 jelas Yesus yang bicara di sana. Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Dia yang menyampaikan pesan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bagian A-nya. Bagian B yang paling penting. Supaya barang siapa percaya kepadanya. Jadi kalau engkau hanya sekedar berhenti dalam perbuatan baik, tapi engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau tidak ada jaminan masuk dalam keselamatan kekal yang Tuhan sediakan. Tapi waktu engkau percaya kepadanya, hidup di dalam iman percaya kepada Yesus atas pengorbanannya di kayu salib, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Kalau kita cuma sekedar berbuat baik, buat apa Yesus mati di kayu salib? Makanya setiap orang yang percaya kepadanya ada jaminan keselamatan. Jadi kalau engkau sedang menonton itu dan dia sedang berbicara bahwa dengan perbuatan baik saudara bisa diselamatkan. Jangan percaya itu nabi palsu. Itu bukan suara Tuhan, itu suara setan. Sebab Yesus berkata, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memperoleh keselamatan. Ini cukup membuktikan bahwa keselamatan hanya bagi orang yang percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya bicara tentang bagaimana kita mengasihi orang berdosa. Tema saya pada sore hari ini akan bicara tentang mengasihi orang yang terhilang. Sama-sama katakan mengasihi orang yang terhilang. Berapa banyak di antara saudara bahwa saudara percaya bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan Yesus. Yang percaya aja angkat tangan. Yang percaya aja bahwa saudara adalah anak Tuhan Yesus. Hampir semua. Yang lain kenapa enggak angkat tangan? Ragu. Saya pastikan semua yang dalam ruangan ini bahwa kita semua adalah anak Tuhan Yesus. Amin. Berarti kalau kita adalah anak Tuhan Yesus, berarti kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa kita di sorga. Katakan amin. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapa kita di sorga karena kita adalah anaknya. Automatically kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa kita. Yaitu Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia ada di dalam dunia ini. Dia melayani banyak orang. Dan saya menemukan secara pribadi bahwa ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah dia datang untuk mencari saya dan saudara yang berdosa. Katakan amin. Saya dan saudara berdosa, makanya dia mesti datang ke dalam dunia. Dari sorga datang ke dalam dunia untuk mencari saya dan saudara yang tadinya terhilang. Nggak ada jalan keselamatan. Dengan pengorbanannya di kayu salib, saya dan saudara dikasih jalan akses oleh dia. Makanya kita yakin bahwa suatu waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan untuk panggil saya dan saudara. Tetapi kalau saudara meyakini bahwa saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah garansi saudara untuk bisa bertemu dengan Bapa kita yang di sorga. Nah mari kita lihat
apa yang dikatakan oleh Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun ada di dalam dunia ini. Selain dia menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Ini saudara, Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Siapa saudara? Jadi Yesus datang ke dalam dunia mencari siapa? Dia mencari yang hilang. Dia mencari domba yang hilang. Jadi ini pekerjaan Yesus. Dia datang ke dalam dunia, dia mencari yang hilang. Pertanyaan saya, seperti apa orang-orang yang terhilang menurut Yesus? Orang-orang yang terhilang yang pertama adalah mereka yang jauh dari Tuhan. Artinya mereka yang jauh dari Tuhan, kemungkinan besar mereka dilahirkan tidak diajarkan tentang siapa Yesus. Mungkin diajarkan tentang Tuhan yang lain. Mungkin diajarkan tentang Allah yang lain. Sebab di muka bumi ini memang ada banyak Allah. Tetapi juru selamat cuma satu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau ada Allah-Allah lain ya diajarkan, jangan percaya dengan Allah-Allah itu. Percaya saja kepada Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat. Jadi yang pertama adalah mereka yang terhilang adalah mereka yang memang dilahirkan sejak awal mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai Yesus. Yang kedua adalah mereka yang hidup di dalam kenikmatan dosa. Yang terhilang yang ketiga adalah mereka yang hidup di dalam keinginan daging dan keinginan mata. Terhilang yang ada dalam pikiran hati mereka hanya dalam bentuk duniawi aja yang mereka cari. Semua yang bentuk keduniawian dia cari habis-habisan. Mereka terhilang. Yang keempat adalah mereka yang salah jalan karena kemungkinan besar ada pergaulan yang mereka bangun di dalamnya. Jadi orang terhilang karena bisa aja karena pergaulan. Makanya Alkitab katakan Paulus berkata pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bisa terhilang. Saya beberapa kali menemukan orang yang terhilang seperti itu. Dan mereka diselamatkan. Mereka keluar dari keterikatan mereka. Mereka keluar dari sana kemudian mereka memutuskan. Yang terhilang memutuskan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa itu yang disebut orang-orang yang terhilang. Mereka yang masih jauh dari Tuhan. Mereka yang hidup di dalam kenikmatan dosa. Orang yang terikat dengan kenikmatan dosa, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia bisa aja ada di gereja. Bisa aja. Jadi hari Minggu adalah penyucian dosa. Dia datang ke gereja, dia minta ampun sama Tuhan. Kemudian dia keluar dari gereja, bikin lagi dosa. Minggu datang lagi ke gereja, minta ampun lagi dosanya. Terus saja begitu. Enggak, di sini enggak ada. Di luar sana saya pernah temuin. Coba lihat sebelah kiri kanan, jangan-jangan di sebelah kiri saya orangnya. Ya sering orang bilang begini, Kristen tomat. Hari Minggu dia tobat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bertobat buat lagi dosa. Kumat lagi dosanya. Nah, coba kita lihat saudara yang dalam Tuhan, bisa aja. Saudara mungkin ada dalam ruangan ini, tapi saudara tidak mengalami Tuhan. Dan yang dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, keinginan dosa itu seperti itu. Dia nggak ngalamin Tuhan di dalamnya. Ya jadi seperti agamawi aja. Dan memang Alkitab bilang kan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Kata Tuhan, percuma mereka beribadah kepadaku. Coba bayangkan, hati yang jauh daripadaku itu hilang.
Bisa aja dia memuji Tuhan di sini tapi pikirannya ada di luar sana. Bisa aja mulutnya memuji Tuhan tapi hatinya ada di luar sana, nggak ada di sini. Sehingga selama dia beribadah dia nggak rasakan Tuhan di dalam ibadah. Karena apa? Karena hatinya jauh daripada Tuhan. Jauh, Alkitab katakan jauh daripadaku. Dan Alkitab katakan percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam Lukas pasal yang kelima ayat 31 dan 32 berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, kata Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka apa? Bertobat. Kalau ada di antara saudara berkata, pastor bagaimana caranya saya supaya kembali kepada Tuhan? Ini jawabannya. Hatimu, rohmu dan jiwamu harus dilahirkan kembali. Dengan cara apa? Bertobat di hadapan Tuhan. Gimana cara bertobat? Akui. Pengakuan yang lahir dari hati apa adanya itu akan menyembuhkan kehidupanmu. Waktu engkau mengakui semua mungkin keterikatan hidupmu yang selama ini mengikat hidupmu sejak masa kecil sampai hari ini. Mungkin saudara sedang bertanya bagaimana cara supaya bisa kembali kepada Tuhan. Ini jawabannya Alkitab katakan. Harus dilahirkan kembali. Bagaimana cara supaya dilahirkan kembali? Mengakui semua salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan setelah itu mulai tinggalkan dosamu satu persatu. Kalau engkau terikat dengan mungkin narkoba, putuskan itu. Dan hanya Yesus yang bisa rubah itu. Pendeta nggak bisa rubah itu. Kau terikat dengan rokok. Yang putuskan itu hanya dirimu. Orang lain gak bisa putusin itu, hanya dirimu. Engkau terikat dengan seks bebas, hanya dirimu bisa lepaskan engkau terikat dari dosa itu. Karena dosa itu mengikat. Dan hanya firman dan Roh Kudus yang bisa lepaskan orang itu. Waktu saya mencari yang terhilang, berjumpa dengan orang itu, hampir-hampir dia bisa tinggalkan Tuhan, hampir. Bahkan teman-temannya bilang, pastor dia udah pindah agama. Kemudian saya datang sama orang itu, saya minta dia hadir hari ini, tetapi saya nggak lihat dia ada di sini. Tapi saya sudah izin, saya boleh kesaksian dengan hidupmu. Boleh pastor. Dia udah lama gak ke gereja. Hidupnya udah hancur babak belur. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, saya cuma bilang, Yesus itu mengasihi kamu apa adanya. Asal kamu mau melangkah kepada jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan mulai lepaskan semua. Dan dia mulai satu persatu, tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan. Dan pada akhirnya dia bebas dari semua keterikatan. Pertanyaan saya, siapa yang menyembuhkan orang itu? Yesus. Karena Yesus menyembuhkan orang dengan caranya Tuhan. Yang saya minta dari orang itu cuma satu, terbuka aja di hadapan Tuhan. Dosa apapun yang terikat dalam hidupmu, ketika engkau terbuka di hadapan Tuhan, makanya disitulah awal dari revival, kebangunan rohani terjadi. Kenapa? Karena ada orang yang mencari orang berdosa. Kalau Yesus tinggal setengah tahun ada dalam dunia ini, dia mencari orang berdosa. Pertanyaan saya, saudara selama ada dalam dunia ini, apakah saudara punya waktu mencari orang berdosa?
Kapan terakhir saudara ketemu orang berdosa? Coba lihat kumpulanmu hari-hari ini, kumpulan orang-orang semua yang sudah selamat. Ada kumpulan-kumpulan orang-orang yang belum selamat. Yang terhilang tadi saya bilang. Kapan terakhir saudara kumpul dengan sahabat-sahabat saudara? Yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Coba tanya sebelah kiri kanan. Kapan terakhir kamu ketemu sama orang yang belum percaya Yesus? Kapan terakhir? Ini menjadi warning buat kita. Sebab kalau kita bilang bahwa kita mencintai Tuhan. Dan kita hanya mencintai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita mulai membenci orang-orang yang beda kepercayaan dengan kita. Berarti ada salah yang kita sedang bangun. Kita bukan sedang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita sedang menyembah agama kekristenan itu sendiri. Yesus datang ke dalam dunia, dia mencari orang yang terhilang. Gereja orang percaya harus punya hati yang sama. Seperti Bapa kita di surga, dia mencari orang yang terhilang. Sehingga apa? Semakin banyak orang terhilang, dirampas dari kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Dan Tuhan gak butuh orang lain. Tuhan butuh saya dan saudara untuk menjangkau mereka. Makanya saya bilang, kapan terakhir sudah ketemu orang berdosa? Coba bilang sebelah kiri kanan, kapan terakhir ketemu orang yang belum kenal Tuhan? Atau kita sedang terlena dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kita lama-lama jadi apa? Jadi orang Kristen agamawi kan? Sehingga ketika ketemu dengan orang yang beda agama dengan kita yang belum percaya dengan kita, dengan iman kita mulai menjauh dari mereka. Artinya Anda sedang tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupan saya dan saudara. Coba saya tanya buat saudara, kapan terakhir? Oh pastor, nggak pernah ketemu pastor. Hati-hati. Anda terjerat dengan roh agamawi. Dan agamawi itu mematikan imanmu, bahaya. Engkau sedang tidak menyembah Yesus. Engkau sedang menyembah agamawi. Dan agama tidak menyelamatkan manusia. Agama tidak menyelamatkan manusia. Belajar kepada Yesus. 3,5 tahun dia dalam dunia ini. Dia datang untuk mencari orang yang hilang. Saya waktu lagi belajar ini saya nangis. Serius. Tuhan kapan terakhir? Terus dia bilang, kamu sedang mengarah kepada agamawi, balik. Balik. Wah. Dan ini titik balik, saudara, waktu saya lagi belajar ini, Tuhan bilang balik. Mulai lihat di sekelilingmu siapa yang belum percaya. Siapa yang belum diselamatkan. Iya Tuhan. Saya setiap hari di gereja. Dan mungkin ini roh ini yang sedang juga melanda kita semua. Dan ini yang mengingatkan kita malam hari ini. Hei, kembali kepada panggilan Tuhan. Jangan sampai kita terjerat dalam roh agamawi. Dan kelihatan kita beribadah, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Dan bukti orang yang katanya dia adalah kekristenan sejati, satu tandanya. Engkau mencari yang terhilang. Gereja harus kembali kepada gerakan itu. Gereja harus kembali kepada esensi pelayanan Yesus. Jangan ada di zona nyaman. Bayangkan dia tinggalkan 99 domba, dia cari yang terhilang. Ini artinya fokus Yesus, come on. Bukan hanya sekedar memelihara orang yang sudah dibenarkan, tapi orang yang terhilang ada masih banyak di luar sana. Dan
Ini yang Yesus sedang tunggu hari-hari ini. Kita sedang berebut dengan orang-orang yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Yang hati mereka mesti diterangi. Dan sekali lagi Bapak Ibu gereja, Tuhan dengarkan ini. Tuhan gak butuh orang lain. Tuhan butuh saudara dan saya untuk menjangkau mereka. Jangan-jangan kita sibuk dengan tujuan-tujuan gak jelas hari-hari ini. Bapak Ibu saudara Islam, ini penting. Matius 11 ayat 28-30 berkata, marilah kepadaku semua engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata bahasa Yunani yang digunakan untuk kelegaan adalah anapauso. Dari kata anapau yang berarti beristirahat dengan implikasi menyegarkan. Keren saudara. Tuhan selalu memanggil orang yang terikat, orang yang dikuasai oleh dosa apapun. Keterikat apapun, Tuhan selalu terbuka tangannya dan terbuka hatinya untuk dia berkata, nah ini aku sedang nantikan engkau, come on. Kau ada kuasa dan suara lain berkata seperti ini, jangan masuk ke sana. Itu bukan suara dari Tuhan, itu suara setan yang perlu diputuskan. Karena tangan Tuhan selalu terentang buat saya dan saudara. Kegelapan dan kelemahan apapun yang mengikat saya dan saudara. Hanya Yesus yang sanggup membuka tangan dan menolong kita dari semua pertempuran yang sedang kita gumuli. Katakan amin. Berarti Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup membebaskan saya dan saudara. Gak ada yang lain. Dan Tuhan sedang bawa kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa. Pastor, bagaimana caranya Yesus mengasihi mereka yang berdosa? Yang pertama adalah Tuhan Yesus mencari mereka. Contoh Yohanes 4 ayat 17-18. Ada seorang wanita Samaria. Ayat 17 berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepada wanita itu. Tepat sekali perkataanmu itu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata apa? Benar. Lihat saudara. Yesus mencari yang berdosa. Ada seorang wanita yang terikat dengan dosa keinginan daging. Dosa perzinahan. Dan ini dosa perzinahan ini sukar untuk dilepaskan. Kalau bukan Yesus yang melepaskan orang itu. Orang yang saya temui itu adalah orang yang terikat dengan dosa perzinahan. Sampai kalau dia lihat wanita, nenek-nenek 70 tahun dia lihat semua nenek-nenek itu telanjang. Coba lihat sebelah kiri kanan, jangan-jangan mata orang ini sama. Enggak, jangan. Saking dikuasai oleh roh perzinahan saudara. Dia kalau lihat seperempuan semua telanjang, bayangkan. Saking dikuasai oleh dosa yang begitu luar biasa. Kemudian saya mulai berdoa buat orang ini dan mulai putuskan roh perzinahan ini. Supaya bisa dibebaskan dari kekuatan itu. Dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan orang itu dilepaskan sekarang. Dan sedang dimuridkan. Saudara, ada banyak orang seperti itu tapi Tuhan pertemukan satu persatu hari-hari ini. Untuk mereka dibebaskan dari dosa yang mengikat mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang atau wanita Samaria itu yang terikat dengan dosa perzinahan itu. Dia dibebaskan oleh Tuhan. Karena apa? Yesus datang sama wanita itu. Sekali lagi. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Tapi Yesus tidak kompromi dengan dosa. Sekali lagi, Yesus bergaul dengan orang berdosa. Tapi Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dia mengasihi orang itu supaya orang itu dibebaskan dari dosa itu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Hanya Yesus yang bisa sembuhkan wanita berdosa itu.
Dan Alkitab menceritakan ketika wanita berdosa itu ketemu Tuhan, dia kembali kepada jalan Tuhan. Wanita inilah wanita pertama menjadi penginjil dalam kitab perjanjian baru. Bukan rasul-rasul. Wanita Samaria ini adalah penginjil pertama di Alkitab mencatat. Dia adalah penginjil pertama. Bukan rasul yang lain. Bukan Petrus. Bukan Yohanes, bukan Yakobus. Wanita Samaria adalah penginjil pertama di Alkitab menceritakan. Menggoncangkan kota Samaria. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Membebaskan dia dari dosa perzinahan. Artinya bahwa dengarkan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Tuhan mau pakai saudara untuk mencari yang terhilang. Mungkin ada saudara, tetangga saudara, kenalan saudara, sahabat saudara, rekan kerja, rekan kantor, teman kuliah, teman sekolah yang belum percaya kepada Yesus. Cari dia supaya dia boleh mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Jangan berdiam diri. Tapi come on, mari kita bangkit untuk saya mau ambil bagian untuk bisa menjangkau mereka. Lukas pasal yang ke-15 ayat 4 sampai 7 berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya. Tetangga-tetangganya sudah berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. 7. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kita lihat sini bahwa Tuhan mau orang-orang mengalami pembaharuan hidupnya. Dan kekristenan harus ada di dalam dimensi ini. Setiap hari saya dan saudara butuh pembaharuan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita tetap menyala-nyala mengasihi orang-orang yang terhilang. Tanda orang yang punya rohnya menyala-nyala, dia tidak akan pernah berhenti untuk mencari orang-orang yang terhilang. Tetapi kalau kita sudah mulai nggak punya api ini, semangat ini, kita akan menjadi sangat agamawi. Dan kalau sudah terkena roh agamawi ini, kita akan menjadi farisi-farisi di akhir zaman. Ini mengerikan orang kalau terkena roh farisi. Roh ahli Taurat jadi yang ada adalah penghakiman. Dan tidak sedikit saya nemukan ada orang-orang yang menghakimi sesamanya manusia. Mulai hakimi, dia begini, dia begitu. Itu tandanya Anda sedang dilanda oleh roh agamawi yang mengerikan. Malam hari ini putuskan dan bertobat kembali kepada esensi di mana Tuhan memanggil saya dan saudara. Haleluya. Ada amin? Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana cara Yesus mengasihi yang berdosa. Tadi saya katakan dia mencari mereka yang berdosa. Putuskan malam ini katakan, Tuhan saya mau temui teman saya, teman kantor, teman sekolah. Dia belum diselamatkan, saya mau ketemu orang itu. Dan saya mau berbagi dengan orang itu. Yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan. Cara Yesus bersahabat dengan orang berdosa atau mengasihi orang berdosa. Yang kedua adalah Yesus sekali lagi bersahabat dengan orang berdosa. Lihat Lukas pasal ke-19 ayat 5 sampai 10 berkata begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Bayangkan saudara. Yesus ketemu orang berdosa, dia panggil orang berdosa itu. Bukan dia jauhi. Atau dia hakimi, hei orang berdosa, bertobat kau. Enggak, Sakeus berjumpa dengan Yesus.
Karena Yesus yang panggil dia. Sakeus turun ke sini. Artinya bahwa Yesus nggak pernah lihat segelap apapun hidupmu. Yesus tidak pernah lihat sehitam apapun dosamu. Yesus tidak pernah melihat sebesar apapun kekelaman hidupmu. Yesus tidak pernah melihat sebobrok apapun kehidupan kita. Yesus melihat bahwa engkau butuh Tuhan untuk melihat terangnya menerangi hati dan pikiran saya dan saudara. Katakan amin. Dia panggil Sakeus, Sakeus turun. Sakeus kaget. Wih, Yesus panggil saya. Alkitab cerita. Lalu Sakeus segera turun dari pohon itu dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus kaget. Dia pikir Yesus akan hakimi dia. Dia pikir Yesus akan tuding dosanya. Tetapi Alkitab cerita Yesus panggil dia, "Come, buruan turun." Alkitab cerita Sakeus penuh sukacita karena tidak ada penghakiman. Hari-hari ini banyak orang menghakimi orang lain. Padahal orang yang menghakimi itu sama gelapnya. Ada yang mangguk-mangguk, iya benar. Iya benar juga. Halo. Kemudian Alkitab cerita begini, tetapi Sakeus berdiri dan berkata, ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka yang lihat Yesus bersama dengan orang berdosa itu. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ternyata ada orang-orang yang terkena roh agamawi. Mereka pikir roh agamawi lebih tinggi daripada bersahabat dengan orang berdosa. Yesus rubah cara mereka berpikir. Roh agamawi dihancurkan oleh Yesus. Halo. Yesus bersahabat dengan orang berdosa. Tapi Yesus membenci dosa. Dia tidak membenci orangnya. Tidak benci dosanya. Dan ayat 8, saya suka ayat ini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, lihat saudara, ketika Yesus bersahabat dengan orang berdosa, Sakeus dapat impartasi kebenaran, mengubah hati dan pikirannya. Di sini Alkitab berkata jelas, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lihat. Orang yang berjumpa dengan Yesus tanpa dihakimi akan mengalami transformasi terang ilahi dalam kehidupan orang itu. Waktu saya berjumpa dengan orang itu, waduh. Yang saya cerita tadi, sayang dia gak ada di sini. Udah bau alkohol, udah bau rokok, saya cium aja nek. Tapi Tuhan bilang orang ini perlu diselamatkan. Orang ini perlu dikembalikan. Orangnya pintar, cerdas. Tapi karena gak ada orang yang mencari orang itu. Itu kairos Tuhan buat dia dan dia kembali kepada jalan Tuhan. Dan sekarang terus saya muridkan orang itu. Dan saya percaya satu waktu dia akan berdiri dan berbicara tentang Yesus. Nah saudara lihat saudara guys dalam Tuhan. Sakeus bertobat. Karena Yesus bukan cuma sekedar panggil Sakeus turun dari pohon itu. Yang saya suka adalah dia bilang begini. Aku mau menumpang di rumahmu. Ini keren saudara yang dalam Tuhan. Dia mau datang di rumah orang berdosa. Kalau Yesus aja dekat sama orang berdosa, saya mau tanya buat saudara. Saudara seperti apa? Siapa yang ada di sekelilingmu hari-hari ini? Semuanya sudah orang benar? Pertanyaan kedua, siapa yang ada di grup WA-mu? Siapa yang grup yang ada di Instagram-mu? Yang ada di Facebook-mu? Itu semua sudah orang Kristen kah? Atau orang apa yang ada di sana? Halo? Malam hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara untuk kembali kepada panggilan Tuhan. Bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan. Come on! Untuk mencari orang yang terhilang supaya mereka boleh diselamatkan. Akhiri pertempuran hidupmu. Menjangkau orang kembali kepada jalan Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain.
Apapun pengejaranmu, ingat ini, jangan lewatkan yang satu ini. Engkau akan pusatkan semua pengejaranmu kepada di mana ada jiwa-jiwa kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, "Wuih, saya suka ayat ini." Yesus yang declare, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Haleluya. Ini yang saya doakan Tuhan, supaya semua jemaat orang percaya yang konon katanya mereka pengikut Tuhan. Ketika mereka ketemu dengan orang-orang berdosa, mereka lihat ada kasih Yesus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Waktu mereka ketemu dengan saudara, mereka merasakan ada kasih Tuhan ada di tengah-tengah atau dalam kehidupan orang ini. Jangan 15 meter dari kehidupan saudara, mereka lihat wajah saudara, mereka langsung bilang, gua nek lihat nih orang ini. Akhirnya mereka berbalik dan tinggalkan saya dan saudara. Kenapa mereka nek gak mau ketemu kita? Jangan-jangan ada perbuatan jahat yang kita pernah lakukan. Jangan-jangan kita pernah menyakiti mereka. Jangan-jangan kita pernah utang sama mereka, utangnya gak dibayar. Sehingga mereka lihat, gua gak mau ketemu nih orang ini. Halo? Udah mulai mukanya beda-beda nih. Ada yang senyum-senyum, ada yang mulai bukanya. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Kenapa banyak orang gak mau datang ke gereja? Karena mereka kecewa sama orang Kristen yang hidup tidak seperti yang Yesus ajarkan. Dan saya dan saudara harus kembali kepada jalan itu. Gak bisa dengan cara lain, kembali kepada jalan yang benar itu. Rubah hidup kita. Jadikan Yesus dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar agama. Tapi realita bahwa dia benar, Yesus yang penuh kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Saya berkhotbah ini menyentuh hati saya terlebih dahulu. Dan Yesus yang berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, mau berapa lama saudara hidup dalam dunia ini? Sebutin aja, saudara mau berapa lama hidup dalam dunia ini? Ingatkan, saya ingatkan buat saya dan saudara. Selamatkan orang yang terhilang selama engkau ada dalam dunia ini. Supaya waktu akhir dari kehidupanmu, engkau menghadap Tuhan sebagai engkau katakan sebagai Bapa. Engkau bisa mempertanggungjawabkan hidupmu selama ada dalam dunia ini. Apa yang sedang engkau lakukan dalam dunia ini. Dan saudara yang akan menjawab itu. Tetapi selama engkau hidup dalam dunia ini, berapapun usia yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan saudara melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Menjangkau orang-orang lain diselamatkan datang kepada Tuhan. Dan waktu engkau berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tanya, hey selama engkau ada dalam dunia ini apa yang engkau lakukan? Tuhan, saya cari duit selama dalam dunia ini. Saya kuliah pas Tuhan, saya kuliah. S1, S2, S3 dan semua SS. Dan setelah selesai saya kuliah, saya mulai kerja dari pagi hari sampai sore hari, terus saja sampai mati begitu. Sia-sia semua ilmu yang saudara punya. Kalau engkau kehilangan esensi keselamatan yang dari Tuhan, itu bisa dibagikan kepada orang lain. Engkau melayani di gereja Tuhan. Apakah ada hatimu untuk mengasihi orang-orang yang berdosa? Saudara, saya waktu baca ini ayat ini nangis. Saya ingat beberapa tahun silam. Tuhan saya kembalikan, remind kembali, come on, kamu balik. Ya Tuhan,
saya akan berdiri sejak saya mengalami Engkau hari ini. Saya akan mulai dari tapakan awal pertama untuk kembali kepada panggilan itu. Saya akan kembali untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang terhilang. Dan saya sudah ngomong sama Tuhan, saya mau kembali kepada jalan itu. Dan saya katakan Tuhan, akhir dari kehidupan saya akan menyatakan kepadamu ada orang-orang yang saya bawa kepadamu. Mereka mengalami Engkau secara pribadi. Yohanes pasal ke-8 berkata seperti ini, apa yang Yesus kerjakan selama 3,5 tahun dalam dunia. Wow. Yohanes 8:7-11 berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit dan berdiri dan berkata kepada orang-orang yang menangkap perempuan yang berzina ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari batu kepada perempuan ini. Lalu membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Kata Yesus, bangkitlah, berdirilah dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, saya suka kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi saudara, yang ketika Yesus tidak pernah menghakimi orang berdosa. Dan kalau Yesus tidak pernah menghakimi, kenapa kita anak Tuhan suka menghakimi orang lain? Dan kenapa kita anak Tuhan suka lihat kejelekan orang lain? Kita cuma sekedar mau lihat, jadi polisi untuk lihat dosa apa yang dilakukan orang ini. Dan ketika kita melihat orang berdosa, kita mulai bicara kepada orang lain. Ih, dia lakukan ini, dia lakukan itu. Dengarkan ini, kalau engkau ada di situasi itu malam hari ini saya ingatkan buat saya dan kita semua, bertaubatlah. Jangan pernah hakimi orang lain, karena engkau bukan hakim. Hakim yang hadir adalah Tuhan. Dan kalau kita kumpul dan menceritakan kejelekan orang lain, saya berani katakan dari mimbar itu bukan perkumpulan orang benar. Itu perkumpulan orang pecundang. Maka kalau saudara mulai kumpul dan udah mulai menceritakan kejelekan orang lain, so saya pasti keluar dari kumpulan itu. Karena Yesus tidak pernah menghakimi orang berdosa, sejelek apapun orang itu. Dan ini buktinya. Perempuan ini dia ketahuan berzina tapi Yesus tidak pernah hakimi. Tapi Yesus katakan bertobatlah, pergi dan bertobatlah. Sejak hari ini ada perintah, sejak hari ini artinya apa? Berubah. Orang yang mau berubah akan mengalami bagaimana kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Percayalah. Orang yang mau berubah segelap dan sejelek apapun hidupmu. Kalau engkau mau berubah, Tuhan pasti rubah hidupmu. Dan Tuhan pasti berikan jaminan masa depan yang penuh hal-hal yang luar biasa. Oh iya. Pastor, apa tujuan Yesus mengasihi dan mendekati orang berdosa? Yang pertama, Yesus mau supaya orang berdosa itu hidup mereka berubah dan peran mereka berubah. Rasul Paulus katakan Roma 12:2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Haleluya. Jadi tujuan Yesus mencari orang yang terhilang supaya hidup mereka berubah. Benar. Apa yang dikatakan oleh gembala kita bahwa kita punya nilai di mana kita membangun hidup orang lain, itu life leader, ini tepat sudah. Ini benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita dipanggil untuk merubah hidup orang lain menjadi seperti Yesus. Dan ini gak mudah saudara. Ini butuh pengorbanan. Ini butuh air mata.
ini butuh kasih sayang, ini butuh jalan, ini perlu dibangun hari lepas hari sehingga terjadi apa yang disebut dengan perubahan hidup dan perubahan peran. Tujuan yang kedua kenapa Yesus mau berubah atau mau merubah orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang terhilang. Yang kedua adalah supaya orang itu menjadi dewasa. Sama-sama katakan dewasa. Orang yang menyambut Yesus datang kedua kali bukan anak-anak kecil. Tapi orang yang akan menyambut Yesus datang kedua kali adalah orang-orang yang dewasa, bukan kanak-kanak. Orang yang kanak-kanak itu gampang lihat ciri-cirinya. Cepat tersinggung. Coba bilang sebelah kiri kanan, cepat tersinggung enggak? Kalau engkau cepat tersinggung berarti anak-anak. Engkau perlu diizinin lagi masalah yang lebih besar supaya engkau jadi dewasa. Ciri yang kedua, anak-anak itu iri hati. Enggak bisa lihat orang lain maju. Dia selalu iri. Makanya Paulus katakan di Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14 berkata begini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya bilang Tuhan saya masih jauh dari ini. Tapi saya mau belajar untuk masuk dalam kepenuhan ini. Saya mau belajar untuk terus dipenuhi oleh semua yang benar, semua yang baik, semua yang memuliakan Tuhan. Karena saya tahu dan saya sadar saya masih manusia. Saya butuh orang lain, saya butuh teman-teman, saya butuh komunitas yang benar untuk membangun manusia rohani kita. Supaya kita terus fight dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara setiap hari. Dan engkau gak bisa menjadi dewasa sendirian, engkau butuh orang lain. Makanya perlu apa yang disebut dengan life group. Supaya engkau ada dalam komunitas yang benar untuk membangun manusia rohanimu. Menjadi penuh di dalam Kristus. Sebab orang-orang yang penuh adalah orang-orang yang akan menjadi dewasa secara rohani. Dewasa secara karakter, dewasa secara mental. Dan ciri-ciri orang yang dewasa yang pertama adalah mereka mau berkorban buat orang lain supaya mereka diselamatkan. Orang-orang dewasa adalah orang-orang yang memikirkan kepentingan bersama bukan kepentingan diri sendiri. Orang-orang dewasa adalah menerima orang lain apa adanya. Bukan ada apanya baru didekati. Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan. Ada di mana kita sekarang ini? Ada di mana kehidupan kita sekarang ini? Masih adakah hati kita untuk mencari orang yang terhilang? Ini momennya untuk saya dan saudara kembali kepada perenungan ini. Maukah saya dan saudara kembali kepada panggilan Tuhan untuk mencari yang hilang? Jangan berdiri di tempat zona nyaman agamawi bahaya. Tapi kembali kepada janji atau kembali kepada firman. Mulai cari orang terhilang untuk berdoa kepada mereka. Ambil waktu Tuhan kapan bisa ketemu dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan ini. Supaya mereka boleh mengalami kabar baik, kabar keselamatan lewat kasih yang kita miliki. Mulailah dari doamu di rumah, mulailah. Dan mulai minta Tuhan roh itu kembali di hatimu untuk menerima orang lain apa adanya. Supaya mereka mengalami pemulihan demi pemulihan. Akhir dari renungan firman Allah di kesempatan ini. Saya mau mengajak kita semua. Berapa banyak di antara saudara yang mau remind kembali komitmenmu dengan Tuhan. Dengarkan ini, saudara dan saya dipanggil oleh Bapa kita di sorga karena kita adalah murid Tuhan. Adalah mencari yang hilang. Mencari yang hilang. Come on, kita kembali mencari yang hilang.
Mungkin berapa tahun yang silam, saudara bergebu-gebu mencari yang hilang. Tapi sekarang api itu padam. Karena dengan kesibukan-kesibukan yang selalu kita hadapi setiap hari sehingga kita kehilangan fokus. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan saya dan kita semua. Come on. Mari GC Bethlehem, come on. Mari kita sama-sama. Mau datang di hadapan Tuhan, kita mau ambil keputusan kembali. Mau minta hati kita dibarui kembali. Supaya ada hati Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang terhilang. Saya merasakan roh ini sangat kuat dalam ruangan ini. Kita mau dipakai Tuhan untuk menjangkau orang yang terhilang di luar sana. Sebab Tuhan telah menunggu gerejanya begitu lama untuk bisa membawa mereka menjemput orang-orang yang terhilang. Tuhan butuh tangan saudara. Tuhan butuh hidup saudara. Dia gak butuh orang lain. Karena saudara adalah anaknya. Berapa banyak di antara saudara malam hari ini ingin meresponi suara Tuhan malam hari ini. Dan saudara mau kembali untuk menjangkau orang yang terhilang. Dengan kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, gak usah lihat kiri kanan. Atau mungkin ada di ruang ini saudara berkata, Pastor saya mau kembali kepada jalan Tuhan. Caranya sederhana, datang sama Tuhan, akui semua kelemahan dan semua dosamu dan Dia ada di ruangan ini. Ingin menyembuhkan dan menyucikan hatimu dari semua keterpurukanmu. Dia mau change your mind, Dia mau change your heart, Dia mau rubah hati dan pikiranmu. Supaya kita tidak kehilangan visi Allah yang besar. Kalau kau merasa Pastor, saya ini orangnya. Kau gak usah lihat kiri kanan, keputusanmu adalah tepat. Dia sedang berbicara di hatimu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi yang mau berkata Tuhan, aku ingin berjumpa dengan Engkau, ingin mengalami Engkau. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yes Lord, ada beberapa tangannya terangkat. Bagi mereka yang tangannya terangkat malam hari ini adalah waktu yang tepat engkau datang merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa sentuh dan rubah hidupmu. Hanya Dia yang bisa rubah hidupmu. Enggak ada yang lain, hanya Yesus. Dan Dia berdiri di tempat ini. Kau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia mengangkat tangan, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan kembalikan hati itu bagi kami gerejamu. Supaya kami tidak kehilangan fokus selama kami hidup dalam dunia ini. Bapak kau lihat setiap tangan yang terangkat di hadirat-Mu. Kami datang dengan hati kami yang paling dalam. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami kalau kami kehilangan panggilan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sendiri mencari yang hilang. Kenapa kami gak ada di track yang sama? Kami mau ada di sana Tuhan. Haleluya. Bapakku berdoa buat setiap tangan yang terangkat malam hari ini. Kiranya tangan-Mu yang berlubang paku yang penuh kuasa itu nyata malam hari ini. Datang menyentuh dan menjamah hati dan pikiran mereka. Datang membebaskan mereka yang terikat. Datang membarui hati dan pikiran mereka. Kembali kepada jalan-Mu. Come on Tuhan. Habakasyara habakasyara habakara baya syandara habakara labaya syandara labaya rabas. Yara labakata karada baya syidara dabudiara labakata karada baya syandara labaya. Oh, Shamaya, Shanamo, Hanani, Hanani. Oh, Jesus, Jesus. Berseru sama Yesus, Jesus. Ini hati kami Tuhan. Berdiri bersama umat-Mu Tuhan. Come on. Bersuaralah kepada Tuhan. Ini hati saya. Tuhan ini hidup saya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami percaya Roh-Mu sedang dilepaskan di ruangan ini. Roh-Mu sedang melawat dan menjamah hati kami. Kau sedang membaharui roh kami. Kau sedang membaharui hati kami. Kau sedang membaharui komitmen kami. Tuhan, jangan bawa kami keluar dari ruangan ini tanpa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Roh-Mu ini menyatu dalam roh kami untuk mencintai orang-orang yang terhilang. Kembalikan api itu, kembalikan roh itu di hati kami sebagai gereja-Mu. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. Kuralaba kata karadaba ya shindahamo di diarada baba. Kindaralaba kata karadaba shandaraba ya ralaba. Cio di diarada. Cio di diahamo di diarada. Cio daraba ya ralaba. Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Yes. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau sedang melawat kami dan memberkati umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya waktu kami keluar dari ruangan ini, ada satu api yang baru, roh yang baru membaharui hati dan pikiran kami. Untuk terus kami mau mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Mengalami transformasi baru bersama dengan Tuhan. Ada perubahan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Engkau memberkati semua tangan yang terangkat dan hati mereka yang mengambil keputusan malam hari ini. Dan kami kembali tidak akan sama lagi. Kami kembali dengan roh yang baru, semangat yang baru, kasih yang baru. Mengurapi dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga memberkati semua tangan-tangan yang terangkat. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Turun mengurapi dan memberkati kami semua. Sejak hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.